Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke guys, jumpa lagi dengan saya Suyadi di channel terindah Suyadi Nouns. Setelah 2 minggu menghilang dari peredaran YouTubean, memuat konten-konten yang indah, agak tersendat ternyata saudara-saudara. Tapi pada kali ini saya akan mengupload satu buah video yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Khususnya video kali ini saya akan membacakan ulasan mengenai pentingnya pengurus masjid dimanapun kita berada, dimanapun masjid yang kita urus itu untuk kepentingan umat Islam pada umumnya. Dan teruntuk pesan ini saya sadur dari berbagai sumber, baik yang di media massa ataupun media sosial lainnya yang ada di channel-channel terindah. Tapi saya mengungkapnya dalam bentuk tulisan yang dari saduran-saduran. Saya tidak menyebutkan saduran dari manapun, tapi ini khusus untuk para pengurus masjid. Oke. Pesan dari sahabat untuk para pengurus masjid dimanapun kita semua berada. Ada sahabat yang menyarankan seandainya kami mampu membangun masjid, maka kami berpesan, bukalah pintu masjidmu 24 jam, agar engkau tidak malu di hadapan Allah yang telah membukakan pintu ampunannya untuk kita semua di setiap waktu. Barangkali ada saudara kita yang ingin beriktikaf malam atau bertahajud, sementara pintu masjid yang dijaga oleh takmir tetap terbuka. Pesan kedua, jangan pernah engkau tulis dilarang tidur di masjid, karena kamu tidak tahu ada beberapa musafir yang sama sekali tidak punya uang untuk menginap di hotel atau penginapan, dan perkarangan lantai depan masjidlah mereka bisa untuk beristirahat, menenangkan kepenatannya. Pesan yang ketiga, jangan pernah kamu tulis selain jamaah masjid dilarang menggunakan toilet atau toilet bukan untuk mandi. Mengapa begitu perhitungannya kita dengan musafir? Hanya menumpang buang air kecil pun atau untuk membersihkan diri harus dicegah. Padahal ceramah khotib mengatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Pesan keempat, jangan pernah kamu tulis jangan membawa anak kecil atau berkata hus, jangan berisik. Ketahuilah, anak-anak kecil itulah yang akan menjadi penerus kita nanti, baik selagi hidup atau sudah wafat. Biasakanlah anak-anak kita dengan masjid. Pesan kelima, bangunlah masjidmu senyaman mungkin, karena masjid bukan hanya sekedar tempat bersujud, tetapi bisa digunakan untuk bermusyawarah, mengurusi masalah umat, menimba ilmu, serta menenangkan hati dan mengistirahatkan zahir dan batin kita. Pesan keenam, sebelum kuakhiri, bila kamu jadi pengurus masjid, jangan bangga jumlah infak yang ratusan juta, tapi tidak digunakan untuk kemakmuran masjid. Ingatlah, orang berinfak ke masjid itu berharap pahala jariah. Bagaimana mereka akan mendapatkan pahala amal jariahnya, dan kamu mendapatkan pahala menjaga amanahnya. Sedangkan uang infak mereka tidak kamu gunakan, karena kamu hanya bangga dengan total saldonya saja. Apakah kamu tahu
di sekitar masjid ada yang terjerat rentenir demi memulai usaha mikro atau usaha kecilnya. Ada orang-orang di sekitar masjid yang tidak makan alias kelaparan karena telah dipecat dari kerjaan. Ada banyak anak-anak di sekitar masjid yang terpaksa berhenti sekolahnya atau kuliahnya karena tidak mampu membiayai kuliahnya atau sekolahnya. Dana yang kamu kumpulkan melalui BMT masjid itu gunakanlah untuk keperluan masyarakat sekitar kita, untuk kemakmuran umat Islam. Bukan hanya untuk dikumpulkan dan menjadi saldo sebagai kebanggaan pengurus masjid. Gunakan itu semua. Permudah setiap orang yang mampir ke masjidmu. Barangkali karena amal kecil itu bisa menjadi sebabmu ke surganya. Dan jangan bilang masjid itu rumah Allah, karena kamu atur buka dan tutup masjid laksana gudang. Masjid itu rumah Allah, tapi bukan kamu yang harus menutup pintu seharian penuh atau membuka pintu sekehendak hatimu. Maka bukalah dia. Memang rumah Allah itu untuk umat Allah, untuk umat manusia. Jangan engkau yang mengatur buka tutupnya, jangan engkau yang mengatur semua kehidupan masjid, semua peraturan masjid. Dan jangan engkau jadikan masjid sebagai tempat-tempat pengumuman. Jangan engkau jadikan masjid sebagai tempat beriklan. Dan itulah suatu sebab musabab kenapa kita sebagian kita malas ke masjid, karena ada sejumlah iklan memasuki masjid kita. Ingatlah bahwa masjid itu rumah Tuhan untuk umatnya, bukan laksana gudang yang sekehendak hatimu kau buka, sekehendak hatimu kau tutup, dan sekehendak hatimu membuat larangan-larangan kepada umat. Na'udzubillah min dzalik. Demikianlah info khusus untuk para pengurus masjid dimanapun kita berada semua. Semoga pesan dari sahabat ini yang saya rangkum dari berbagai sumber bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.